mendapati dirinya berada di kamar mewah yang dikiranya rumah sakit. Dia merasa sungkan meskipun sudah menolong kedua gadis itu, Kazuya merasa mereka tidak perlu memberinya fasilitas semewah itu. Seorang pelayan bernama Sylvia yang sedang bersih-bersih kemudian menoleh dan terkejut begitu melihat Kazuya sadar. Sylvia bahkan langsung berhambur memeluknya dan matanya berkaca-kaca sambil memanggilnya Kain. Seorang wanita cantik bernama Sarah menyebut dirinya sebagai ibu. Dia menarik Kazuya ke pelukannya. Kazuya pun bingung dan merasa wanita itu bukanlah ibunya. Dia kemudian menoleh ke arah cermin dan terkejut begitu mendapati dirinya telah berubah menjadi anak kecil. Setelah ditinggalkan sendiri, Kazuya mulai memikirkan hal yang terjadi. Dia menyimpulkan bahwa dirinya telah meninggal dan kemudian bereinkarnasi. Karena kedua gadis yang ditolongnya selamat, Kazuya pun merasa tidak perlu terlalu bersedih. Sylvia masuk ke kamar Kain dengan membawa sup, tetapi terkejut saat melihatnya mengompol. Dia pun membantunya berganti pakaian, dan Kain pun histeris ketika Sylvia menarik celananya turun. Setelah itu, Sylvia menyuapi Kain makan, menggendongnya agar bersendawa sehingga dapat tertidur nyenyak. Saat Sylvia pergi, Kazuya mengetahui bahwa di kehidupan barunya tersebut, dia bernama Kain von Silford dan berumur 3 tahun. Ayahnya bernama Garm dan Sarah adalah ibunya. Kain juga memiliki kakak perempuan bernama Raine yang berusia 2 tahun di atasnya. Sylvia juga menjelaskan bahwa Garm adalah bangsawan kelas atas Margrave yang memiliki pasukan dan bertugas melindungi perbatasan dari penjajah. Dia juga memberitahu bahwa di selatan Gracia, wilayah Gram di kerajaan Esford, terdapat hutan monster, dan petualang sering bepergian ke sana untuk bertarung mengalahkan mereka. Kain pun sangat senang membayangkan pertarungan pedang dan juga sihir, berharap dapat menguasainya juga. Namun Sylvia menasihati Kain bahwa di umurnya yang sekarang dia masih akan kesulitan, sehingga perlu belajar mengenal huruf terlebih dahulu. Kain pun mengingat kehidupannya sebagai Kazuya, di mana dia hidup sebatang kara dan memutuskan menjalani kehidupan barunya tersebut tanpa penyesalan. Saat berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, Raina memberitahu bahwa Kain sudah menghafal huruf dan dapat berhitung. Sarah pun sangat senang. Tidak menyangka mereka memiliki putra yang jenius. Kain pun mengatakan bahwa semua itu berkat Sylvia yang mengajarinya. Pujian tersebut pun membuat Sylvia sangat gembira, bahkan sampai menangis terharu. Garm pun bertanya mengapa Kain tiba-tiba ingin belajar. Dia dan juga Sarah sedikit bingung dengan perubahan sikap Kain setelah seminggu tidak sadarkan diri karena demam. Kain pun menjelaskan bahwa dia hanya berusaha untuk belajar banyak hal tentang dunia tersebut. Garm pun terkesan dengan niat putranya, dan Kain bertanya apakah dirinya dapat mempelajari buku sihir serta sejarah negara. Garm tidak keberatan, tetapi Raina berkomentar bahwa Kain perlu dibaptis dulu sepertinya. Garm pun membenarkan dan menasihati Kain agar menunggu usianya 5 tahun. Di kamarnya, Kain pun mencoba mempelajari sihir yang ada di buku yang langsung berhasil mempraktekannya. Namun ketika Sylvia membuka pintu kamar, dia buru-buru menyembunyikannya. Dan setelah pintu ditutup kembali, Kain pun bingung bagaimana dirinya bisa menguasai sihir tersebut dengan mudah. Memutuskan tidak memusingkan hal tersebut lebih jauh, Kain pun mencoba menggunakan sihirnya lagi dan menciptakan semburan api yang jauh lebih besar. Dia terkejut saat tiba-tiba Raina muncul dan mengetahui bahwa diam-diam Kain mempelajari sihir serta sejarah dunia. Menawarkan diri untuk mengajari Kain lebih lanjut, Raina pun mendatangi kamarnya setiap hari dan mulai mengajarkan pengetahuan tentang sejarah 300 tahun kerajaan Esford, di mana raja pertama yang bernama Yuya membangun kerajaan sebagai petualang. Raina juga mengajari Kain bahwa selain manusia, di dunia itu juga ada elf, dwarf, dan juga manusia hewan. Semua cerita tersebut membuat Kain sangat antusias, tidak sabar ingin bisa segera pergi keluar rumah. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Kain akhirnya berumur 5 tahun dan dia akan dibaptis. Dalam perjalanan ke gereja dengan kereta kuda bersama Raina serta kedua orang tuanya, Kain pun memperhatikan pemandangan kota. Dia sangat senang bisa melihat dunia luar.
Dia bertanya seperti apa rasanya mendapatkan sihir status, dan Raina menunjukkan sihir statusnya. Berdasarkan informasi di sana, Kain pun mengetahui kakaknya dapat menggunakan 3 elemen sihir. Sarah memberitahu bahwa Raina mendapatkan berkah sihir level 2, dan Gram menjelaskan bahwa sihir serta berkah memiliki level 1 hingga 5. Di mana semakin tinggi levelnya, maka akan semakin tinggi bakat pemiliknya. Setibanya di gereja, acara pembaptisan Kain akan segera dimulai. Raina berharap adiknya akan mendapatkan banyak berkah dan juga sihir. Pendeta pun memulai acara tersebut, dan ketika cahaya bersinar terang, Kain mendapati dirinya dipindahkan ke tempat lain, di mana dia bertemu dengan 7 dewa. Salah satu dewa bernama Zenom yang menyapa Kain, bahkan juga mengetahui kehidupan sebelumnya ketika dia menjadi Kazuya. Kain pun mengomentari dalam hati tentang penampilan Zenom yang terlihat seperti kakek-kakek. Tetapi dia terkejut begitu Zenom memberitahu bahwa dirinya bisa mendengar pikiran Kain. Salah satu dewa yang bernama Rima memperkenalkan dirinya sebagai dewa yang menguasai siklus reinkarnasi dan juga kematian. Rima pun memberitahu atas kematian Kain, penjahat itu akan ditangkap sebagai pembunuh. Namun karena Kain meninggal atas perbuatan baik, Dewa Bumi memintanya untuk mereinkarnasikannya ke dunia tersebut. Rima menjelaskan bahwa dia sengaja menyegel ingatan lama Kain sebelum berumur 3 tahun. Mengingat pengalaman menjadi bayi akan sangat sulit diterima oleh mental Kain dari kehidupan sebelumnya. Kain pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ingatannya telah kembali. Dia bahkan sangat senang dan berterima kasih karena berkat Rima yang membantunya bereinkarnasi ke dunia tersebut, dia bisa mempelajari banyak hal tentang dunia baru, serta mendapatkan hidup yang bahagia bersama ayah dan juga ibu serta kakaknya. Reno kemudian memperkenalkan dirinya sebagai dewa sihir, dan mengetahui Kain sering berlatih sihir. Dia akan memberinya berkah agar Kain dapat terus berjuang. Zenom mengatakan hal yang sama, dan merasa bahwa mereka akan bertemu lagi. Sebenarnya Kain ingin menanyakan lebih jauh maksud dari kata-kata Zenom, tetapi dewa perang bernama Sarnos menginterupsi mereka dan menasihati Kain untuk tidak hanya belajar sihir, tetapi juga harus belajar bela diri serta pedang. Untuk itu, Sarnos akan memberinya berkah kepada Kain agar semakin kuat jika terus berlatih. Kain pun berterima kasih kepada para dewa dan dikembalikan ke gereja. Pendeta pun takjub dengan sinar yang sangat terang dari para dewa, dan juga Gar menduga Kain mendapatkan banyak berkah. Kain pun diminta menunjukkan berkahnya, tetapi dia berpura-pura sakit perut untuk pergi dari sana. Memunculkan status sihirnya, Kain pun terkejut melihat nilai 10, mengingat seharusnya status paling tinggi hanya mencapai nilai 5. Khawatir akan hal tersebut dan akan menjadi heboh, Kain pun berpikir bahwa dirinya harus menyembunyikan statusnya dari semua orang. Namun kemudian Kain